Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati. Saya dari Prodi PAI IAIN Jember. Sekarang saya masih menempuh semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Pada RPP ada beberapa komponen, yaitu ada identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan juga ada penilaian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas RPP. Pada identitas ini mencakupi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Di sini satuan pendidikan ini dituliskan sesuai dengan sekolah yang sedang kita ajar. Di sini saya menuliskan SMPN 2 Ajung. Mata pelajaran di sini disesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang kita ajar. Di sini saya menuliskan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kelas atau semester ini juga disesuaikan dengan kelas yang sedang kita ajar. Di sini dituliskan kelas 8 semester genap. Untuk materi pokok di sini saya menulis makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk alokasi waktu 2 kali 3 JP yang artinya 2 kali pertemuan, 3 jam pelajaran. Jadi ada 2 kali pertemuan untuk materi ini, dan setiap pertemuan itu ada waktu 3 jam pelajaran. Untuk tahun ajarannya di sini saya menuliskan tahun 2020-2021. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi inti ini dapat dilihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD, atau juga bisa dilihat pada buku guru. Kompetensi inti ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk KI 1 dan KI 2 di sini mengarah pada ranah afektif atau sosialitas atau sikap. Pada KI 3 di sini mengarah pada ranah kognitif, yaitu pengetahuan. Untuk KI 4 di sini mengarah pada ranah psikomotorik, yaitu keterampilan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Kompetensi dasar ini dapat dilihat pada silabus dan pada penulisan nomor pada kompetensi dasar ini mengacu pada KI dan KD. Contohnya di sini 1.12. 1 ini adalah kompetensi inti dan 12 ini adalah kompetensi dasar. Pada indikator pencapaian kompetensi sama juga seperti menyesuaikan dengan nomor dari kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini 1.12.1. 1 ini adalah KI, 12 ini adalah KD, 1 ini indikator pencapaian kompetensi. Jadi KI ke 1, KD 12,
indikator pencapaian kompetensi yang pertama atau yang nomor 1. Sama seperti yang di bawahnya juga sama, 1.12.2. Jadi membacanya itu KI ke-1, KD 12, dan indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Begitu. Untuk penulisan indikator dalam RPP itu minimal 2 indikator yang ditulis. Harus ditulis dengan mengacu pada KD atau kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi ini haruslah menggunakan pada penulisannya haruslah menggunakan KKO atau kata kerja operasional, di mana penulisannya dengan cara mencari kata yang lain tapi setingkat dengan KKO dari KD. Contohnya itu seperti pada meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini meyakini. Pada kompetensi dasarnya itu meyakini. Pada indikator pencapaian kompetensinya saya menuliskan mengikuti dan menyetujui. Pada KKO mengikuti dan menyetujui ini setingkat dengan meyakini. Untuk kompetensi dasar yang lain dan indikator pencapaian kompetensi yang lain ini sama seperti yang tadi. Jadi ada 2.12 di mana KI 2, KD 12. Di sini indikator pencapaian kompetensinya penulisannya sama seperti cara yang tadi. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu haruslah berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati sesuai dengan penulisan KD. Karena harus dapat diukur dan diamati, jadi di sini saya menuliskan dari KI 3 KD 12 dan KI 4 KD 12. Kenapa? Karena KI 3 dan KI 4 ini dapat diukur karena mengarah pada kognitif dan psikomotorik atau pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada KI 1 dan KI 2 itu pada ranah afektif atau sikap itu tidak dapat diukur dan diamati. Untuk penulisan nomor sama dengan penulisan indikator. Jadi di sini tuliskan 3.12.1, 3.12.2 dan seterusnya. Di sini kenapa saya bagi menjadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua? Karena pada alokasi waktu pembelajaran itu hanya ada 2 kali 3 jam pelajaran. Jadi dibagi dengan alokasi waktu yang sudah ada, jadi dibagi menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama ini masih ada kegiatan pembelajaran. Namun pada pertemuan kedua saya memberikan suatu tes tulis. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini haruslah mencantumkan peta konsep atau subbab atau juga ringkasan materi. Nah, di sini saya menuliskan beberapa bab-bab materi yang akan dipelajari, yaitu diantaranya pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan dalil nakli hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Lalu ada metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan
Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Dimana kenapa? Karena pendekatan saintifik ini berpusat pada siswa, melibatkan proses kognitif, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga mengembangkan karakter siswa. Untuk metodenya saya menggunakan metode kooperatif. Metode kooperatif ini adalah suatu strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil dengan tingkat kemampuannya yang berbeda-beda. Jadi dalam menyelesaikan tugasnya, setiap siswa pada anggota kelompoknya itu harus saling bekerja sama dan saling membantu. Untuk tekniknya saya menggunakan group investigation dan juga learning team. Lalu di sini ada media pembelajaran. Di sini medianya saya menggunakan media tayangan slide atau PowerPoint, dan juga di sini saya menggunakan film pendek. Tayangan slide ini digunakan untuk memaparkan seperti pengertian, jenis-jenis, manfaat dari makanan dan minuman yang halal, serta akibat dari makanan dan minuman yang haram. Film pendek ini tentang contoh mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Lalu di sini ada sumber belajar. Di sini saya mengacu pada buku PAI dan BP kelas 8 SMP kurikulum 2013 revisi 2017 Kemendikbud. Dan juga ada Al-Quran, Bulughul Maram, dan ada referensi buku yang mencakupi materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya membuat dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau jarak jauh. Pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini mencakupi 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru haruslah mencakupi orientasi, motivasi, apersepsi, dan pemberian acuan. Jadi di dalamnya tuh harus ada ini, ada komponen ini. Orientasi ini merupakan seperti salam pembuka, doa. Lalu motivasi ini guru dalam kegiatan pembelajaran memberikan manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Lalu apersepsi ini guru memberikan memberikan suatu penjelasan materi yang sebelumnya dan juga menjelaskan materi yang akan diajarkan. Dan yang terakhir ada pemberian acuan. Nah, pemberian acuan ini mencakupi seperti tujuan pembelajaran dan tahap-tahap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan pendahuluan ini ada di deskripsi kegiatannya, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama yang dipimpin oleh seorang peserta didik. Yang kedua, guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan menunjukkan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, guru menjelaskan terlebih dahulu materi yang sebelumnya yang sudah dipelajari oleh peserta didik guna untuk peserta didik untuk mengingat kembali, lalu menjelaskan sekilas materi yang akan dipelajari. Lalu yang kelima, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir,
Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara berkelompok. Yang kedua itu kegiatan inti. Pada kegiatan inti itu ada 5M yang biasanya tercantum pada kegiatan inti ini. Yaitu 5M ini yaitu mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada mengamati ini, saya menuliskan siswa mengamati dan mencermati gambar atau tayangan terkait makanan dan minuman yang halal dan haram. Siswa berlatih membaca dalil nakli yang terkait dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Pada menanya di sini siswa mengajukan pertanyaan tentang manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Mengumpulkan informasi dan mengeksplorasi. Di sini saya menuliskan siswa menemukan pengertian dan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Siswa menemukan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan akibat atau bahaya atau mudarat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Mengasosiasi, siswa membuat penalaran hubungan antara makanan dan minuman yang halal dan bergizi terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Siswa membuat skema hubungan antara makanan dan minuman yang haram dengan kegagalan hidup para pelakunya. Mengkomunikasikan. Jadi di sini siswa mempresentasikan hasil diskusi dari materi makanan dan minuman yang halal dan haram, mencakup pengertian, jenis-jenis, manfaat, akibat, serta dalilnya. Lalu pada kegiatan penutup, di sini guru melakukan post-test terhadap pemahaman peserta didik selama pembelajaran guna untuk melihat seberapa paham siswa itu dengan pelajaran yang sudah diajari. Guru bersama-sama para siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menjelaskan materi yang sudah dipelajari serta menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi guru itu memberikan penguatan dari materi yang sudah diajarkan, dan guru itu menjelaskan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Guru memberikan tugas terkait materi yang sudah dipelajari. Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan doa bersama. Jadi pada kegiatan pembelajaran itu isinya seperti itu. Dan untuk alokasi waktunya, karena setiap pertemuan itu ada 3 jam pelajaran, jadi 3 jam pelajaran itu dibagi pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Di sini juga ada pembelajaran jarak jauh atau daring. Isinya sama, cuman medianya yang berbeda. Jadi medianya di sini bisa menggunakan WhatsApp atau Google Meet. Lalu yang terakhir pada RPP itu ada penilaian. Di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, di sini saya menggunakan penilaian diri dan observasi, di mana penilaian ini memacu pada KI 1 dan KI 2, yaitu ranah afektif atau sikap. Pada penilaian pengetahuan, di sini saya menggunakan tes tulis, di mana pertanyaannya itu mencakupi tentang materi yang sudah diajarkan dan juga memacu pada KI 3. Jadi pertanyaan itu seperti jelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Jelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebutkan 5 manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sebutkan 5 akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram.
Dan yang terakhir itu adalah ada penilaian keterampilan. Di sini saya menggunakan unjuk kerja atau praktek. Jadi diharapkan peserta didik itu dapat mempraktekkan, contohnya untuk bisa menjelaskan isi dan maksud dari materi apa gitu. Jadi ketika diberikan suatu pertanyaan, siswa itu dapat mempraktekkan, entah dia mempresentasikan, entah dia menyajikan suatu video yang nanti ditayangkan gitu, atau juga dimintai untuk membacakan dalil dalil mengenai materi yang sudah diajarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.